Halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Senang sekali kita ketemu lagi ya di channel saya ini. Nah, ini saya masih di jalan mau ke Madiun. Mau ngapain? Mau ngapain, Mak? Nah, ini di sebelah ada istri. Nah, halo, biar nggak kelihatan ya. Kencan dong. Nah, mau kencan, mau jalan-jalan. Nah, kali ini saya mau sharing ya, ngelanjutin cerita saya beberapa waktu yang lalu. Saya kan pernah bahas mobil dulu apa rumah dulu gitu ya. Nah, kan ada juga nih teman-teman yang ternyata banyak yang belum punya rumah nih kayaknya nih ya. Siapa yang belum punya rumah boleh komen di bawah. Boleh komen di bawah yang belum punya rumah. Nah, kali ini saya mau cerita gimana caranya teman-teman biar cepat bisa punya rumah gitu ya. Ini pengalaman saya pribadi ya, dan kita, atau lebih tepatnya saya dan istri. Sama istri nggak kelihatan. Pengalaman kita pribadi. Jadi kayak gini, ini buat motivasi teman-teman juga, inspirasi. Ini saya mau cerita dulu. Jadi kami tuh ini mama nongol dulu nih. Jadi istri di sebelah ya. Nah, Ya, aku suaranya aja. suaranya aja ya. Jadi kami itu dulu habis nikah itu langsung ngontrak rumah. Kalau nggak salah sekitar 2 minggu ya, Mas. Tuh. 2 minggu tuh langsung keluar kita ngontrak rumah. Dan aku yang bayar. Jadi kenapa begitu gitu ya? Banyak orang kan ya memang beda-beda sih ya. Tapi kalau menurut saya pribadi, kalau kita ibaratnya ngontrak rumah itu, jadi kita mau nggak mau tuh memaksakan diri kita tuh untuk mandiri gitu. Jadi kalau tinggal di Biar langsung meletik pikirannya. benar. Kalau tinggal sama orang tua atau mertua gitu bukan Betul. masalah apa-apa sih. Kita kan kalau misalnya sama orang tua masalah dapur aja gitu ya. Masa itu kan yang ngurusin kan masih bapak ibu kita kan. Belum ngurusin bayar listrik, belum ngurusin beli beras, belum ngurusin sayur dan seterusnya gitu ya. Nggak semua sih, tapi rata-rata begitu. Nah, rata-rata kayak gitu kan. Biasanya apalagi orang tua kan nggak mau kan anaknya ngurusin macam-macam. Nah, balik lagi tentang itu gitu ya. Akhirnya kami ngontrak rumah. Saya yang ngontrak bukan kamu. Wong sing bayar aku loh, guys. Diam. Yang bayar aku, beli kasur aku, beli perabotan aku, bayar listrik aku, yang kerja aku. Kamunya ngapain ya? Terus kamu sebagai apa waktu itu? Sampai lali aku mau cerita apa. Nah kayak gitu ya. Tadi yang pertama, kalau habis nikah sebisa mungkin tuh tinggalnya mandiri, kecuali ya kayaknya di Jawa itu ada sing bangkoni kayak gitu. Apalah gitu ya. Pertama kayak gitu. Terus kedua, kalau niat benar-benar pengen punya rumah sendiri, ya mulailah dari nyicil-nyicil gitu. Kalau kita itu dulu kan masih susah itu. Emang sekarang udah nggak? Paling enggak lebih mending lah dibanding dulu ya. Masih susah banget. Kerjaan aku dulu kan penghasilan belum jelas, terus mulai kemudian jualan online. Kita karena niat banget pengen punya rumah, sudah enggak ada pandangan lagi buat tinggal sama orang tua atau mertua gitu ya. Ya, karena kita sama-sama anak bareng. Kita punya Ada adik. cita-cita kayak gitu sih. Tinggal di rumah sendiri. Akhirnya punya uang. Aku tuh inget banget pertama kali yang saya beli itu kalau nggak salah itu semen. Waktu itu aku punya uang 750.000 beli semen. Nah itu agak-agak keliru sih. Semen itu kan kalau beli lama disimpan itu kan jadi keras kan. Tapi ya itu jadi kayak ini aja. Itu kan mau nggak mau pengen. Oh aku tuh beneran pengen punya rumah gitu. Akhirnya punya 700.000 beliin semen. Terus punya 1 juta, punya 2 juta, 3 juta beliin batako. Terus nyicil lagi beli yang Besi. rangka besinya. Lama-lama tuh akhirnya kan ngelihat tumpuan-tumpuan kayak gitu. Masa udah numpuk kayak gitu nggak jadi makin semangat sih. Jadi kayak gitu Akhirnya lama-lama ya nggak tahu gimana caranya gitu ya. Akhirnya itu kayak alhamdulillah usaha tuh kayak makin lancar ya, Mas. Ya mungkin karena kayak gitu juga yang ngelihat tumpuan batako, terus ngelihat besi, terus apalagi semennya kan. Semennya selatas. Semennya nggak segera dipakai kan ya, saya atos kan.
akhirnya ya nggak tahu ya, mungkin ini kalau kayak sisi spiritualnya kayak gini, mungkin ya Allah itu kayak ngelihat, oh si Iza ini serius banget nih mau bikin rumah, ya wes lah kasihan tak bantuin aja gitu, mungkin kayak gitu ya, nggak tahu ya. Akhirnya tuh setelah kayak gitu tuh usaha tuh jadi lancar banget, alhamdulillah. Jualan online, omsetnya naik terus gitu. Akhirnya ya bisa bangun gitu, meskipun yang pertama kali kita bangun apa mah? Pondasi. Yes, yang kita bangun pertama kali adalah cuma pondasinya Berapa doang. uang kita waktu itu? Kalau nggak salah 17,5 juta. Enggak, 14 juta Iya, Kak. buat bangun pondasi. 14,5 juta. Ya udah gitu. habis Udah bangun bikin pondasi rumah coba. berhenti. Habis bikin pondasi ya udah berhenti. Kita bikin polanya nanti bentuknya kayak apa. Oke. Dan itu ya bentuknya saya ngawang ya Pak, makanya sekarang ya Iya. Jadi rumah aku tuh bentuknya kan di dalam kan ya karena memang dulu niatnya bukan bikin rumah sih sebenarnya, buat bikin toko sebenarnya. Tapi akhirnya karena jualan online nggak terlalu butuh kantor yang besar-besar banget, ya akhirnya kita tinggali aja. Jadi kayak gitu ya teman-teman, kalau memang serius punya rumah, entah pengen beli atau bikin gitu ya. Kalau mau bikin ya mulai aja nyicil-nyicil dari yang dipunyai gitu. Nah, nanti teman-teman kalau melihat tumpukan apa yang udah dicicil pasti jadi makin semangat kayak gitu. Dan tentu aja ya kalau udah beli-beli kayak gitu kan otomatis harus ada wasilahnya ya. Kalau saya kan kita kan wasilahnya untuk menghasilkan uang kan usaha, dan teman-teman wasilahnya kan bekerja. Entah nanti kalau mau dapat tambahan bisa lembur lah, atau jualan online lah, atau apa yang lain kan bisa ya. Kalau ngelihat udah kayak gitu pasti nanti jadi makin semangat lagi. Tapi yang paling penting kalau menurut saya adalah yang jadi penyemangat banget itu adalah titik awal kita, oh inilah aku benar-benar pengen punya rumah, beli bahan, beli semen, beli besi, beli genteng, beli batako dan seterusnya kayak gitu. kayak polisinya Pak ya? Iya, ini di jalan banyak polisi, katanya Pak Jokowi mau datang ke Oh Ponorogo. iya, mau ke Ponorogo lah Kak, ada mana Medion? Maaf ya Pak Jokowi, kita tinggal dulu. Ah, aku nggak tahu, dia tadi lupa. Bukan nggak tahu sih, lupa. Jadi kayak gitu ya teman-teman ya, mulai dari sekarang kalau pengen punya rumah bisa mulai nyicil dari berapapun yang kalian bisa. Nanti lama-lama akan terkumpul sendiri. Bahkan ini saya pernah baca ya, gambar yang bagus. Jadi bikin rumah itu sebenarnya mudah kalau Mudah kalau ada uangnya. ini loh contohnya kemarin itu digambarin cuma ngumpulin uang rokok, itu kan rokok satu bungkusnya hampir 20 ribuan. 20 ribu itu kalau dibeliin batako ya itu bisa dapat 10 biji. Bayangin coba, misalnya uang rokok tiap hari dibeliin batako 10 biji, Ya. 10 biji, 10 biji gitu kan, ya banyak banget kan. Ya karena kamu nggak merokok, itu kalau bagi yang ngerokok mungkin berat. Nah, itu contoh aja. Jadi ternyata kalau kita niatkan udah nyicil, insya Allah nanti Allah itu akan bantuin kita. Jadi kayak gitu ya teman-teman, mudah-mudahan yang belum punya rumah segera dimudahkan punya rumah. Amin. Gitu ya. Ini kita udah mau nyampe ini di Madiun. Kita sebenarnya dulu pernah mau beli rumah di sini, tapi setelah kita pikir-pikir gak jadi. Dulu hampir aja mau kredit KPR 15 tahun. Tapi alhamdulillah Alhamdulillah menjauh gak jadi. lagi. Nggak. Mumet oi, bayarin angsuran 15 tahun. Dan Rasa slow. sekarang ya kayak gitu ya ininya, akadnya. Yes, itu ya. Mudah-mudahan teman-teman segera punya rumah. Sukses selalu jaga kesehatan. Terima kasih banyak sudah nonton video ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Dadah.